Saya melaporkan dari periode di mana Anda tidak dapat bertahan sehari tanpa keterampilan bertahan hidup. Saya harus merekam video ini sendiri karena operator kamera saya dan seluruh spesies mereka sudah punah. Nama saya Dino Grills dan saya dinosaurus tangguh dari semua korban asteroid yang selamat. Sekarang Anda akan mendapatkan tips yang jelas dan dapat ditindaklanjuti tentang cara bertahan hidup jika kepunahan seperti yang terjadi pada zaman kapur kita terjadi lagi. Dalam video ini Anda akan mengetahui bagaimana cara menyelamatkan diri jika cakar Anda kecil, mengapa perlengkapan bertahan hidup Anda harus menyertakan sayap dan batu biasa. Di akhir video saya akan mengungkapkan identitas saya, walaupun saya akan memberi Anda beberapa petunjuk di sepanjang video. Tapi untuk sekarang ini, dengarkan dan pelajari dari masternya bagaimana bertindak untuk bertahan hidup setelah tumbukan asteroid. Kita banyak mendengar bahwa sebelum peristiwa asteroid, standar hidup dinosaurus sudah menurun dan beberapa spesies hampir punah. Guys, jangan sampai dibingungkan zaman kapur dengan abad pertengahan. Saya beritahu ya, ini sebuah kebohongan. Faktanya, masyarakat dinosaurus berkembang pesat. Tanya saja Joseph Banshore, mahasiswa PhD di Natural History Museum ini, menerbitkan sebuah artikel di jurnal Royal Society Open Science. Dan itu membuktikan apa yang saya katakan. Joseph melakukan analisis komputasi yang menunjukkan bahwa jika bukan karena dampak asteroid yang bernasib buruk itu, kami akan terus hidup setelah zaman kapur. Meskipun saya pikir kami akan berhasil mencapai abad ke-21, bahkan mungkin mencalonkan diri sebagai Presiden Amerika Serikat. Tapi asteroid itu mengacaukan semua rencana kami. 66 juta tahun yang lalu, 2 hari sebelum tumbukan, kami melihat bintang kecil di langit. Ia terus menjadi lebih cerah. Kami tidak berpikir ada yang salah dengan itu. Jadi kami melanjutkan rutinitas harian kami. Dinosaurus herbivora mengunyah tanaman hijau. Pterosaurus terbang di udara. Dan Mosasaurus menjilati laut. Tetapi beberapa hari kemudian, kami melihat ke atas dan melihat bahwa sudah ada 2 matahari. Salah satunya langsung menuju bumi. Bola api itu dengan suhu 20.000 derajat Celcius dan kecepatan lebih dari 72.000 km melewati atmosfer bumi dan menabraknya di wilayah yang sekarang disebut Meksiko. Pada saat itu, ledakan skala besar terjadi dan gelombang kejut supersonik menyapu planet ini. Itu 1 miliar kali lebih kuat daripada bom yang dijatuhkan di Hiroshima. Anda akan mengatakan tidak mungkin untuk keluar dari sesuatu seperti itu. Tapi ini mungkin, percaya saya. Jika Anda berada di pusat ledakan, istirahatlah dengan tenang. Jika Anda tidak terbakar hidup-hidup, Anda akan langsung mengalami luka bakar tingkat 3 di seluruh tubuh Anda dari radiasi termal. Tetapi mereka yang beruntung berada jauh dari dampak asteroid memiliki peluang untuk bertahan hidup. Pertama, persediaan penyumbat telinga. Jika tidak, ledakan sonik yang memekakkan telinga akan menyebabkan gendang telinga pecah seperti yang terjadi pada dinosaurus purba. Puing-puing dari kawah yang dibuat oleh asteroid akan terbang menuju orbit mengelilingi matahari. Beberapa dari mereka bahkan bisa mencapai Mars. Perlu diingat, puing-puing yang terbang tidak begitu tinggi akan mulai jatuh kembali ke bumi nanti. Cobalah menggali lubang, bersembunyilah di shelter. Atau lebih baik lagi, lindungi diri Anda dengan batu. Jika kaki Anda terlalu kecil untuk itu, jangan panik, turun saja. Anda bisa mendengarnya, T-Rex. Anda tidak perlu lari kemana-mana. Pada saat tumbukan, permukaan bumi akan bergerak secara berkala. Karena tinggi badan Anda yang luar biasa, Anda akan membentur tanah, tengkorak Anda hancur. Jika Anda seekor dinosaurus terbang, misalnya Quetzalcoatlus, ini adalah waktu yang salah untuk memamerkan manuver udara Anda. Turun ke bumi dan bergerak di atas kaki Anda. Jika tidak, Anda akan terkena peluru kaca. Mereka terbentuk dari batuan cair yang dilepaskan ke atmosfer, jatuh kembali ke bumi. Mereka mendingin dan membentuk zat vitreous. Kemudian banjir akan dimulai. Di zaman kita, itu adalah tsunami yang fenomenal. Tingginya sekitar 305 meter. Ini kira-kira 2 kali lebih tinggi dari kuil Buddha musim semi. Bahkan jika Anda bisa berenang, Anda tidak akan luput dari dampak ombak seperti itu. Namun gempa bumi, kebakaran, dan tsunami bukanlah akhir dari segalanya. Kemudian terjadilah bagian terburuknya.
Jika Anda masih sadar sehari setelah asteroid menghantam planet ini, gunakan kesempatan Anda. Namun perlu Anda ketahui bahwa jelaga dan debu yang dihasilkan oleh bencana tersebut akan menghalangi sinar matahari yang mencapai bumi dan semua tanaman akan mulai mati. Jadi, jika Anda seekor herbivora seperti saya, jangan buru-buru melahap semuanya sekaligus. Akan lebih baik untuk mendistribusikan vegetasi yang tersisa secara wajar dan membuat stok. Kematian mendadak sebagian besar makhluk memiliki efek yang menghancurkan pada rantai makanan hewan laut dan darat. Jika Anda ingin lebih memastikan bahwa Anda akan bertahan di dunia pasca apokaliptik, tumbuhkan saja sayap. Dinosaurus yang berhubungan dengan burung berhasil beradaptasi. Kemampuan mereka untuk terbang membantu mereka menyelamatkan diri dari tempat yang paling tidak menguntungkan dan dengan cepat pindah ke bagian planet yang paling tidak terpengaruh. Karena ukurannya yang kecil, burung tidak membutuhkan banyak makanan. Selain itu, ada juga banyak serangga yang juga merupakan makhluk yang sangat tangguh. Kemudian burung-burung itu secara bertahap beralih ke biji-bijian dan kacang-kacangan, dan dalam proses evolusi, gigi mereka mulai menghilang. Ya, di zaman saya, burung terlihat seperti ini. Namun akhirnya, yang selamat ini menjadi jutaan burung yang ada saat ini. Mereka semua adalah keturunan dinosaurus purba yang secara heroik selamat dari kepunahan. Dan hati saya hancur melihat orang memanggil burung tikus terbang dan mengajari mereka ngomong jorok. Untunglah saya tidak marah dan tidak berhasil melihat orang-orang menindas jenis saya. Berbicara tentang saya, apakah Anda sudah tahu siapa saya? Anda tahu saya punya tanduk, saya bukan predator, saya herbivora. 3, 2, saya seekor Triceratops. Ya, saya adalah dinosaurus terakhir yang punah di zaman kapur. Bagaimana saya berhasil menyelamatkan diri? Saya memiliki paruh seperti burung. Jadi, bisa dikatakan saya melewati kode berpakaian evolusioner. Oke, saya bercanda. Sebenarnya ada banyak alasan. Pertama, saya adalah spesies dengan pola makan universal. Menggunakan paruh saya memotong cabang semak kerdil dan pakis yang tidak hancur oleh ledakan. Saya tidak pilih-pilih makanan, dan itu menyelamatkan saya. Kedua, cakar saya setebal batang pohon. Ini menahan saya agar tidak roboh saat gempa. Ketiga, saya adalah batu dari periode prasejarah. Saya perwakilan terbesar dari Ceratopsian. Saya memiliki 3 tanduk yang mengancam yang dapat saya gunakan sebagai senjata dalam kasus-kasus ekstrim. Meskipun saya tidak pernah membutuhkannya, tidak semua kadal predator berani menyerang saya. Mereka hanya punya nyali untuk menggoda saya, memanggil saya misi abad ke-16. Semua karena jumbai kurus saya yang ketinggalan zaman. Sebagai kompensasi, ini melindungi kepala saya dari puing-puing yang jatuh dan juga melindungi saya dari gigitan kadal liar. Dapatkah Anda melihat ini melalui lubang? Saya sangat bangga dengan bekas luka saya. Suatu kali, seekor Tyrannosaurus mencoba menggigit jumbai saya, tetapi giginya sendiri malah patah. Selain itu, jumbai saya mungkin membantu saya dengan termoregulasi. Begitu cara saya bertahan saat dingin datang ketika debu menghalangi matahari dari kami. Dan yang paling penting, Triceratops adalah hewan ternak dan jauh lebih mudah untuk diselamatkan bersama daripada sendirian. Jadi saya bertahan sampai akhir era Mesozoikum. Anda tidak percaya? Saya punya bukti. Lihat foto ini. Ini saya. Bukan yang memakai topi Panama. Saya di sini. Itu tanduk saya. Ini ditemukan oleh Stephen Chester, seorang mahasiswa pasca sarjana Universitas Yale di Hell Creek Formation di Montana. Setelah menyelidiki kedalaman tempat pemakaman saya, para ilmuwan memutuskan kalau saya sudah mati 65 juta tahun yang lalu, yang berarti jauh lebih lambat daripada dampak asteroid. Saya yakin instruksi saya akan membantu Anda selamat dari benda langit yang menimpa Anda. Anda mungkin bertanya-tanya mengapa saya tidak memberikan saran untuk bertahan dari serangan asteroid jika Anda seorang manusia. Masalahnya, video saya dimaksudkan untuk ditonton oleh dinosaurus yang akan Anda bangkitkan dengan cloning. Adapun pertanyaan tentang bagaimana orang dapat bertahan hidup, saya tidak begitu tahu karena mereka bahkan tidak memiliki paruh atau sayap atau jumpai keren seperti milik saya. Saya pikir satu-satunya orang yang mungkin memiliki kesempatan, Bear Grylls. Tulis di komentar siapa lagi yang menurut Anda akan bertahan dengan segala cara.